Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan bisnis pada usaha sablon Lamu Sport Apparel. Saya ingin memperkenalkan teman saya, Haza Perlita, lalu ada yang kedua saya sendiri, Alfia Diva Dawiyah. Next. Latar belakang dari sablon. Sablon itu merupakan teknik pencetakan yang banyak digunakan untuk berbagai produk, seperti kaos, topi, tas, dan merchandise lainnya. Kebutuhan akan produk-produk ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya budaya populer, event-event komunitas, kampanye, dan pemasaran. Meskipun memiliki potensi yang besar, usaha sablon juga menghadapi sejumlah tantangan. Persaingan di pasar yang semakin ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan kecepatan produksi menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis pada usaha sablon menjadi sangat penting untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan prospek usaha ini. Teori studi kelayakan bisnis menurut Soumitra 2015, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis atau usaha tersebut dijalankan. Next. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalah dari ini adalah bagaimana analisis studi kelayakan bisnis pada toko Lamu Sport Apparel. Profil usaha dari Lamu Sport Apparel adalah sebuah bisnis sablon yang pada awalnya didirikan pada tahun 2017 di daerah Tambun Selatan. Karena pemiliknya ini mempunyai hobi, yaitu sepak bola, dia berinisiatif nih membuat jersey sablon untuk kebutuhannya bermain sepak bola. Dia mempunyai ide untuk mempostingnya di media sosial, dan perlahan mulai banyak yang mulai menyukai dan langsung memesan jersey sablon tersebut. Aspek-aspek dari usaha sablon, yang pertama ada aspek legalitas, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek manajemen dan SDM, yang keempat aspek teknik dan teknologi, yang kelima ada aspek finansial, yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir aspek lingkungan hidup. Yang pertama ada aspek legalitas. Aspek legalitas ini adalah surat izin yang dimiliki berupa surat keterangan usaha atau SKU. Untuk surat hak cipta belum terlalu diurus, tapi mungkin akan diurus nantinya. Biaya yang dikeluarkan untuk perizinan tuh sekitaran Rp100.000, dan untuk kepemilikan usaha sablon ada sekitar 4 orang. Lalu yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Bauran pemasaran yang ada di Lamu Sport Apparel ini terdiri dari produk, harga, lokasi, dan promosi. Yang pertama ada produk. Produk ini ditawarkan oleh Lamu Sport Apparel berbagai atasan bawahan seperti kaos, jersey lokal, jersey sublim, jersey geori, jersey printing, dan yang paling laris di antara itu semua adalah kaos polo sablon yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Lalu yang kedua ada harga. Harga-harga ini tuh berbeda-beda. Yang pertama adalah ada kaos. Kaos ini berharga Rp65.000. Kalau jersey lokal ini berharga Rp90.000. Kalau jersey sublim seharga Rp100.000. Jersey gay ori Rp125.000. Dan yang terakhir jersey printing seharga Rp145.000. Lalu yang ketiga ada tempat.
Yang ketiga adalah tempat. Untuk memudahkan customer yang jauh dari daerah penjual, dapat melakukan pemesanan sablon melalui layanan Facebook, Shopee, dan Instagram. Bagi daerah yang berdekatan dengan penjual, bisa saja melakukan COD, tapi harus melalui pemesanan dulu melalui WhatsApp. Yang ketiga ada promosi. Yang keempat adalah promosi. Dilakukannya promosi setiap hari melalui WhatsApp, Facebook, Shopee, Instagram, dan TikTok, yang bisa juga promosi khusus melalui platform Google Ads yang memerlukan modal 10.000 per hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haza Perlita. Owner melakukan perekrutan karyawan melalui teman dekat yang mempunyai skill editor, lalu mereka bekerja sama. Total karyawan yang bekerja di Lamus seperti itu ada 8 orang, dan sistem pengawasan dalam pelaksanaan produksi sering dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum pengerjaan untuk menghindari masalah karena seringkali terdapat kesalahan membuat jasa sablon dan toko tersebut mengalami kerugian. Penyerapan tenaga kerja hanya sekedar teman dekat atau kenalan si owner saja. Selanjutnya ada aspek yang keempat, aspek teknik dan teknologi. Bahan baku yang dipakai untuk produksi jersey menggunakan bahan dan drift dan untuk kaos dari bahan katun. Mesin yang digunakan tergolong skala besar seperti alat printer skala besar untuk ngeprint jersey, alat press skala besar, dan alat cutting. Untuk produksi kain polos terbilang lebih mudah karena dapat langsung dibeli meteran sablonan BTF lalu bisa dipres secara langsung. Proses produksi dalam usaha Lamus Sport ini, pertama kita membuat pola jahitan, lalu didesain menggunakan PC dan didukung dengan software yang lainnya. Dicetak memakai kertas Korea, lalu dipres ke kain menggunakan alat press. Setelah itu di-cutting dan dijahit. 5. Aspek finansial. Modal awal untuk membeli alat mesin sekitar 10-15 juta. Pendapatan kotor usaha sablon sekitar 15 juta. Pendapatan bersih sekitar 10 juta. Harga dari masing-masing alat yang digunakan yaitu pertama ada alat press kecil sekitar 5 jutaan, isi rakit 5 juta, alat cutting itu 500.000, alat press besar 60 juta, alat printing 110 juta, dan untuk mempermudah penjualan, si owner ini melakukan penyewaan ruko atau bangunan, yaitu sekitar 5 juta per tahun. Gaji karyawan itu dihitung per minggu, yaitu sebesar 750. Dan akan diberikan bonus jika ada pesanan dalam jumlah banyak. Yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Dari komentar masyarakat merasa terbantu dengan adanya sablon dari Lamus Sport Apparel, masyarakat juga menjadikan bisnis yang menguntungkan bagi mereka. Dana yang dikeluarkan dari usaha sablon Lamus Sport Apparel untuk masyarakat diadakan rutin Jumat Berkah. Lalu produk Lamus Sport Apparel dimaksimalkan sebagus mungkin yang bisa membuat konsumen merasa puas dengan kualitas bagus dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko sablon lain. Lamus Sport Apparel rutin melakukan Jumat Berkah. Yang ketujuh ada aspek lingkungan hidup.
Proses produksi sablon tidak mencemari lingkungan karena sampah padat yang bisa langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir, dan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan limbah itu 30.000 per bulan. Kesimpulan, usaha sablon ini memiliki potensi pasar yang luas dan beraneka ragam, terutama dalam sektor fashion, promosi, dan merchandise. Tantangan seperti persaingan yang ketat dan perubahan tren pasar dapat diatasi melalui motivasi, peningkatan efisiensi operasional, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan. Fokus pada kualitas, kreativitas, dan layanan pelanggan yang unggul. Usaha sablon dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kreatif. Potensi usaha sablon banyak sekali digemari dan dicari oleh masyarakat di berbagai kalangan. Selain itu, usaha sablon ke depannya ini berprospek baik untuk kedepannya karena adanya permintaan yang stabil dan terus meningkat terhadap produk sablon. Usaha sablon sport aparel ini memiliki banyak peluang besar untuk berkembang dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik atau layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.